Hai semua, perkenalkan nama saya Gerald Adi Nugroho. Saya mahasiswa aktif semester 3 jurusan Hospitality dan Pariwisata Universitas Bunda Mulia, Kampus Serpong. Saya di sini akan menjelaskan sejarah penyebaran bumbu dan rempah di daerah Jawa. Selain itu, saya akan mengenalkan kepada kalian semua makanan khas Pekalongan, yaitu soto tauco. Apa tuh soto tauco? Yuk langsung ke sejarahnya aja. Pada abad ke-13 hingga ke-15, ekspedisi rempah mulai marak dilakukan. Melihat catatan orang Eropa bernama Marco Polo, dia mengatakan bahwa Pulau Jawa itu kaya akan komoditas lada, pala, dan narwastu, dan masih banyak lainnya. Semuanya ada di Jawa. Namun, menurut sejarawan Universitas Diponegoro, Profesor Singgih Trisulistiono, dia mengatakan bahwa Jawa bukanlah penghasil rempah-rempah kecuali Banten yang menghasilkan lada. Namun, dinamika di hampir sepanjang sejarahnya dipengaruhi dan ditentukan oleh perniagaan rempah-rempah. Contohnya, Duarte Barbosa, penjelajah Portugis yang sempat ke Nusantara pada abad ke-16. Dia kagum kalau kota-kota pelabuhan di utara Jawa itu bagus akibat perdagangan rempah-rempah. Berharganya rempah-rempah yang dijual juga membuat rempah sangat dihargai. Contohnya, rempah itu kalau ditukar tuh bisa sama emas, sama katun, bahkan sama keramik. Namun pada abad ke-16, kejayaan rempah-rempah mulai tergeser dan mati dan berganti oleh kopi, teh, dan tembakau. Nah, seperti ini nih penampakannya teman-teman sotonya. Kok kuahnya coklat? Iya, ada alasan kenapa kuahnya bisa coklat, tapi aku kasih tahu nanti ya. Lanjut ke bahan dan cara pembuatannya yuk. Nah, sebelum masuk ke bahan dan cara pembuatannya, aku mau mengulas sedikit nih, apa sih soto tauco itu yang dari Pekalongan itu. Nah, jadi ceritanya pada awalnya penjualan soto tauco itu dipikul oleh orang Tionghoa keluar masuk perkampungan. Nah, soto tauco sendiri ini juga merupakan perpaduan dari dua bumbu khas dari Cina dan India. Namun saat ini soto tauco lebih dikuasai dan didominasi oleh orang-orang Jawa karena keluarga Tionghoa nggak ada yang mau ngelanjutin bisnis soto ini. Nah, terus hal ini ditandai dengan adanya penyajian soto yang menggunakan soun atau mie putih. Terus ditambah dengan tauco yang berbahan dasar kedelai. Dan yang ketiga, penyajian soto ini menggunakan daging sapi atau daging kerbau. Dalam pembuatan soto tauco, ada bumbu dan rempah yang digunakan. Kelompok bumbu antara lain ada serai, daun bawang, daun jeruk, daun salam, jeruk nipis, dan juga cabai. Dari kelompok rempah sendiri terdiri dari jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, pala, kunyit, kemiri, dan juga lada. Akan tetapi, bumbu dan rempah ini nantinya akan tercampur dalam bahan-bahan dan juga bumbu halus yang ada. Kita langsung ke bahan-bahannya aja ya. Baca buku resep dulu biar nggak salah. Jadi, bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan soto tauco adalah daging sapi atau kerbau sebanyak 500 gram, serai sebanyak 4 batang, jahe yang berfungsi sebagai penyedap makanan sepanjang 3 cm, lengkuas sepanjang 4 cm, daun jeruk sebanyak 4 lembar, daun salam sebanyak 3 lembar, tauco sebanyak 4 sendok makan, garam 2 sendok makan, kecap manis 2 sendok makan, air putih, dan minyak untuk menumis. Kemudian dari kelompok bumbu halus yang digunakan adalah bawang merah sebanyak 9 butir, bawang putih sebanyak 7 siung, kemiri sebanyak 4 butir, lada, kunyit sebanyak 3 cm, pala setengah butir, dan cabai merah yang udah direbus dan sudah dibuang bijinya sebanyak 10 buah. Ada kelompok baru nih, yaitu kelompok pelengkap. Kelompok pelengkap meliputi soun, irisan daun bawang, bawang goreng, dan jeruk nipis
semuanya rasionya secukupnya dan sebutuhnya. Tapi dengan 500 gram daging, hasil yang bisa dihasilkan dari ingredients ini ada sebanyak 6 porsi. Oke, kita lanjut ke teknik pembuatannya ya. Lanjut kepada tahap teknik pembuatan soto tauco. Yang pertama adalah pada panci kita rebus air, kemudian masukkan serai, jahe, lengkuas, daun jeruk dan daun salam. Jangan lupa kita beri garam dan juga geprekan bawang putih yang sudah digeprek. Kemudian kita masukkan daging sapi atau kerbau selagi kita membuat kuahnya. Rebus daging hingga empuk selagi kita membuat kuahnya, dan kita tunggu sampai airnya mendidih sambil diaduk sedikit-sedikit. Nah, tahap yang kedua, kita harus menghaluskan bumbu halus. Masukkan bumbu halus ke dalam blender, meliputi cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, lada, dan tauconya sekalian. Dan tambahkan air sedikit supaya lebih mudah dalam menghaluskan bumbu, dan blenderlah sampai halus. Nah, tahap yang ketiga merupakan tahap penumisan. Ketika minyak sudah panas, kita harus menuang semua bahan bumbu halus yang sudah kita blender tadi, dan kita tumis hingga matang. Jangan lupa ditambah dengan serai dan daun salam, lengkuas, dan juga diaduk-aduk sampai matang dan harum. Nah, ini merupakan alasan kenapa kuahnya bisa merah dan kecoklatan. Itu karena warna dari cabai itu sendiri yang berwarna merah, dan juga bumbu tauco yang berwarna coklat, dan pemberian kecap. Oke, tahap yang keempat, kita harus menuang hasil kuah rebusan daging tadi ke dalam tumisan, dan kita hanya menuang kuahnya dulu ya, dan ditunggu sampai airnya mendidih. Ketika sudah mendidih, baru kita memasukkan dagingnya dan aduk hingga rata dan diberi kecap. Dan tahap yang terakhir adalah tahap penyajian, di mana daun bawang, tauge, bawang goreng, dan soun atau mie putih tersebut kita taruh dalam mangkok. Kemudian kita letakkan daging di atasnya, dan tinggal kita tuang kuahnya.
kasih tomat dan juga sambal supaya terlihat lebih fresh. Lihat warna kuahnya lebih merah dan coklat gitu kan. Jadi dalam masakan ini menggunakan pewarna alami, yaitu dari cabai dan juga tauconya.